Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada teman-teman sekalian. Pada hari ini, tanggal 21 Juni 2025, kami dari kelompok 6, mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas Negeri Jakarta, akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan sebagai pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah Psikologi Konsumen dan Pemasaran yang diampu oleh Mbak Liza Yudita Widya Astuti. Seperti yang tertera pada layar, judul dari penelitian kami yang kami lakukan adalah pengaruh price discount pada layanan pesan antar GoFood terhadap keputusan pembelian pada generasi Z. Adapun anggota kelompok kami, boleh di next, terdiri atas saya sendiri, Cut Putri Nurul Sabitah, kemudian ada Amalia Nur Said, Shirley Puspitasari, dan Tiffany. Boleh di next. Oke, sekarang kita akan masuk ke bab satu, yaitu pendahuluan. Boleh di next. Mengapa dilakukan penelitian ini? Jadi, eh, digitalisasi kan mendorong perubahan gaya hidup masyarakat, sehingga semuanya sekarang serba online. Nah, di sisi lain ada Gen Z yaitu generasi digital native, lebih mengutamakan kecepatan dan juga kenyamanan. Sehingga untuk urusan pesan antar makanan, GoFood menjadi populer dan karena praktis dan sesuai dengan karakter Gen Z. Diskon di GoFood juga mempengaruhi keputusan pembelian. Inilah yang peneliti sorot, kemudian akan kami teliti di penelitian ini. Sehingga rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh price discount terhadap keputusan pembelian Gen Z dan juga sejauh mana diskon mempengaruhi keputusan membeli makanan online. Boleh next? Berikut untuk tujuan dan manfaat dan juga pembatasan masalah dalam penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh price discount GoFood terhadap keputusan pembelian generasi Z. Dengan pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut, yaitu fokus pada price discount, layanannya hanya di GoFood, kemudian respondennya kami hanya di Gen Z dari tahun 1997 sampai 2012, dan juga pengguna GoFood. Untuk manfaat penelitiannya secara teoritis memperkaya kajian psikologi konsumen dan juga secara praktis sebagai bahan evaluasi promo GoFood. Boleh next? Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kedua variabel yang diteliti serta teori-teori yang menjadi landasan dari penelitian ini. Nah, yang pertama ada price discount atau potongan harga. Nah, jadi kalau ada diskon itu berarti terdapat potongan dari harga normal yang biasanya dikasih dalam waktu terbatas untuk menarik konsumen. Diskon ini tuh biasanya bikin konsumen atau orang-orang ngerasa lebih untung dan kadang jadinya malah ngebeli barang padahal awalnya nggak ada niatan untuk beli. Tapi karena ada diskon jadinya ya kapan lagi seperti itu. Nah, jadi dengan adanya diskon itu tuh bisa memicu keputusan beli seseorang atau individu secara impulsif, terutama sesuai dengan penelitian kita juga ada terutama di platform digital. Nah, terdapat beberapa bentuk potongan harga yang umum diterapkan. Ada diskon langsung, ada diskon persentase, diskon nominal, dan juga diskon musiman. Misalnya kayak cuman ada di Lebaran doang atau Natal gitu. Nah, atau hari-hari besar lain juga bisa. Nah, kalau di GoFood ini biasanya itu lebih ke diskon musiman atau hari-hari besar, tapi kadang ada juga eh, potongan harga gitu ya yang ada di hari-hari tertentu yang ditentukan oleh Gojek itu sendiri. Biasanya kayak payday sale atau mungkin di akhir ya seperti itu di akhir bulan atau di hari-hari tertentu lainnya. Nah, bisa dilihat juga nih di gambar ada eh, contoh timeline aplikasi Gojek tepatnya di bagian GoFood-nya gitu tuh kalau misalnya diperhatikan ada banner-banner kecil yang nunjukin persentasenya 50% off atau yang lainnya. Nah, itu contoh untuk menarik pokoknya semua jenis price discount itu tuh ngaruh di konsumen eh, sehingga nunjukin kalau
murah, lebih worth it, dan lebih harus dibeli sekarang gitu. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas keputusan pembelian. Nah, kalau keputusan pembelian ini tuh proses mental dan emosional yang dilakukan konsumen sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa. Nah, proses ini tuh nggak hanya ngelibatin pertimbangan logis, tapi juga aspek emosional dan kebiasaan perilaku. Nah, secara umum tuh ada tiga aspek utama dalam keputusan pembelian. Pertama, aspek rasional, yaitu pertimbangan logis seperti harga, kualitas, dan manfaat produk. Yang kedua, aspek emosional, yang ini yang berkaitan dengan perasaan, minat, atau keterikatan emosional terhadap produk atau merek. Dan yang terakhir itu aspek behavioral atau perilaku nyata, yaitu kebiasaan membeli, loyalitas, atau kecenderungan untuk melakukan pembelian impulsif. Boleh di next? Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dibangun untuk menjelaskan hubungan antara price discount sebagai variabel bebas dengan keputusan pembelian sebagai variabel terikat. Nah, ini tuh muncul dari ya latar belakang, rumusan masalah, serta landasan teori yang tadi sudah disampaikan. Terlihat nih bahwa Gen Z itu responsif terhadap diskon karena nilai urgensi dan dorongan emosional, sehingga price discount itu diasumsikan mempengaruhi keputusan beli secara rasional, emosional, dan juga situasional. Dari situ muncullah hipotesis bahwa terdapat pengaruh antara price discount pada layanan pesan antar GoFood terhadap keputusan pembelian generasi Z. Jadi dari hipotesis ini kita mau membuktikan apakah memang hipotesis ini benar atau enggak. Nah, ada juga penelitian-penelitian yang mendukung yang relevan dengan penelitian kami. Ini ada beberapa, ada dari Nurdiansyah, Widya Astuti yang bilang kalau misalnya price discount itu ningkatin kepuasan pelanggan Shopee Food meskipun nggak langsung mendorong pembelian ulang, tapi ya karena ada diskon itu jadinya justru eh, menumbuhkan rasa ingin membeli produk tersebut begitu. Jadi dari penelitian-penelitian ini eh, tertujulah eh, terdukunglah bahwa diskon-diskon itu tuh punya efek kuat, nggak cuma dari sisi harga, tapi juga secara psikologis dan perilaku. Boleh di next? Selanjutnya masuk ke bab 3, metode penelitian. Boleh di next. Nah, tip penelitiannya itu kita menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Tujuannya buat menguji pengaruh price discount terhadap keputusan pembelian konsumen generasi Z. Jadi datanya kita kumpulkan melalui kuesioner dan lalu dianalisis secara statistik menggunakan uji korelasi atau regresi untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Boleh di next. Nah, untuk definisi konseptualnya, price discount itu menurut Kotler dan Armstrong 2001, price discount adalah pengurangan langsung dari harga barang pada pembelian selama suatu periode tertentu. Lalu untuk definisi konseptual keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller tahun 2012, jadi keputusan pembelian itu merupakan perilaku individu, grup, dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Boleh di next. Selanjutnya definisi operasional. Definisi operasional price discount menurut Christian dalam Field tahun 2020 yaitu pengurangan harga pada suatu produk yang sebelumnya berharga normal yang dilakukan pada saat periode tertentu untuk meningkatkan volume penjualan. Untuk definisi operasional keputusan pembelian, yaitu tahapan perilaku konsumen, proses keputusan pembelian sebelum dilakukannya transaksi di mana konsumen mempertimbangkan beberapa alternatif dan akhirnya memutuskan untuk membeli atau tidak. Boleh di next. Nah, untuk subjek penelitiannya, kita memiliki 3 kriteria subjek. Yang pertama itu adalah generasi Z kelahiran tahun 1997 sampai 2012. Yang kedua berdomisili atau tinggal di Indonesia. Lalu yang ketiga pernah atau sedang menggunakan layanan pesan antar GoFood. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan kuesioner daring yang disebarkan melalui platform digital
menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada analisis data. Jadi datanya kita analisis menggunakan SPSS versi 25 melalui uji regresi linear sederhana yang sebelumnya telah dilakukan uji asumsi terlebih dahulu. Lalu ada analisis deskriptif digunakan untuk melihat gambaran umum data. Boleh di next. Selanjutnya ini tempat pembahasan. Jadi berdasarkan data yang sudah didapatkan, hasilnya menunjukkan kalau misalnya mayoritas responden kita adalah perempuan. Kemudian lebih banyak berada dalam rentang usia 21 tahun, yaitu 25 orang, dan paling sedikitnya usia 16, 17, dan 28 dengan jumlah masing-masing 1 orang. Nah, berikut merupakan persiapan penelitian kami dan pelaksanaan penelitiannya, tahapannya. Nah, ini adalah analisis deskriptif dari price discount dan juga keputusan pembelian. Nah, setelah dilakukan uji, selanjutnya kami melakukan uji normalitas. Dari uji normalitas ini ditemukan kalau data kami berdistribusi normal, kedua variabelnya. Kemudian melakukan uji homogenitas dan ditemukan kalau misalnya varian setiap kelompok jenis kelamin data kami itu homogen. Kemudian kami juga melakukan uji linearitas dan hasilnya menunjukkan kalau data kami memiliki hubungan yang linear. Selanjutnya, kita melakukan uji korelasi dengan Pearson correlation, dan hasilnya itu menunjukkan kalau terdapat hubungan yang signifikan antara variabel price discount dan variabel keputusan pembelian. Selanjutnya, untuk membuktikan hipotesis kami melakukan uji regresi. Dari uji regresi ini diketahui kalau misalnya price discount memberikan pengaruh terhadap variabel keputusan pembelian sebesar 14,5%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian kami. Kemudian kami juga melakukan uji ANOVA ini, dan hasilnya ada pengaruh signifikan price discount terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil koefisiennya juga menunjukkan kalau semakin tinggi price discount akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen GoFood. Nah, jadi secara keseluruhan, penelitian ini kan bertujuan untuk mengetahui pengaruh price discount GoFood terhadap keputusan pembelian pada Gen Z. Jadi hasilnya menunjukkan kalau misalnya ada pengaruh signifikan price discount terhadap keputusan pembelian, sehingga hipotesis penelitian ini diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di bab 2 tadi. Kemudian keterbatasan penelitian ini yaitu yang pertama kesulitan menemukan alat ukur price discount karena sedikitnya penelitian yang membahas tentang ini. Yang kedua adalah ketidakseimbangan jumlah responden seperti yang sudah disebutkan tadi, lebih banyak perempuan dan ada beberapa usia yang hanya diisi oleh satu orang responden. Kemudian untuk bab 5, boleh next. Oke, untuk kesimpulannya, jadi price discount terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Gen Z di layanan GoFood. Hubungannya positif, yaitu semakin tinggi persepsi terhadap diskon, semakin besar kecenderungan untuk membeli. Oke, untuk sarannya ada 3 saran sebagai berikut. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Sa. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.